Gimana kabarnya? Assalamualaikum, Farabi, Dr. Farabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir Sama-sama, batin. sama-sama. Mohon Gimana maaf agak kabarnya? gelap karena aku di pinggir Apa sih? danau. Oh, di danau mana ini? Nggak di Jakarta ya? Lagi di tempat ada pertemuan keluarga. Jadi di depan Keren kamarnya banget. ini ada danau. Jadi istilahnya lebaran bareng keluarga karena kita PSBB kan nggak mana-mana, jadi kumpul di satu tempat aja. Tapi aman kan ya? Aman, protokolnya dijalanin. Ya, itu yang penting itu. Gimana ini? Kita ngobrol-ngobrol. Iya, oh iya. Buat teman-teman yang di rumah ini, follower saya mungkin baru tahu. Ini adalah Dr. Farabi, dokter spesialis anak. Beliau posisinya di Jakarta ya, Bi ya? Di Jakarta Jakarta. kan ya? Di Depok Jakarta. sebetulnya sih, Depok. Di Jakarta Coret. Depok ya? Ya, Jakarta Coret. Gimana di Jakarta? Aman atau gimana? Jadi di Jakarta tuh ya sebetulnya heboh dulu ya pas pertama kemarin ada corona tuh COVID-19 tuh heboh. Karena Mm-mm. mereka tuh masih bingung nih penyakit ini apa sih, mematikan nggak sih gitu loh. Terus apakah benar udah sampai di Iya. Indonesia atau belum? Terus bagaimana dia harus melakukan apa gitu, menularnya lewat apa? Mereka tuh masih bingung. Akhirnya Mm. pemerintah kan waktu itu ngeluarin pembatasan sosial berskala besar. Ya akhirnya mereka banyak masuk di dalam rumah sih, alhamdulillah ya, saya lihat anak-anak jarang berkeliaran lah, yang biasa ada di tempat-tempat taman bermain, di mana-mana, di mall, udah mulai jarang keluar. Tapi yang repotnya tuh ternyata bablas nggak keluarnya sampai vaksin pada nggak keluar. Karena Nah, saking itu. takutnya orang tua itu kan pada care ya, mereka sangat care sekali sama anaknya, dan mereka melihat bahwa kejadian pada anak kurang gitu kan, mereka tanya ke kita kan. Terus habis itu anak lebih kuat daya tahan tubuhnya, jarang mematikan pada anak lebih kuat dan lain sebagainya deh, sehingga habis itu dia baca lagi ternyata anak ada yang meninggal, anak banyak yang kena, anak bisa kena. Jadi mereka tuh bingung banget, akhirnya mereka bener-bener nggak ngeluarin anaknya sampai vaksin pun nggak keluar. Agak turun ya, Bi. Yang apa namanya tuh tadi apa namanya? Yang vaksin. Waduh, Tapi itu gini sekarang loh. gimana? Jadi gini. Bukan turun lagi, parah. Jadi mereka tuh kalau saya Oke. lihat dari kunjungan poliklinik anak, sangat parah, pada Uh, takut semua 70% sampai. hmm. Terus mereka juga mulai banyak menanyakan orang tua yang bingung ya mungkin ya, menanyakan obat-obat via medsos. Kita tahu sendiri bahwa ada kita pemberian obat itu sangat terbatas via medsos, artinya kita nggak bisa kalau tanpa melakukan anamnesis bersama, pemeriksaan fisik yang baik, pemeriksaan tambahan bila perlu, barulah keluar diagnosis, baru keluar obat. Kadang-kadang orang tua berpikir itu, oh, jepret, foto, cekrek gitu kan, merah, ini apa, obatnya apa gitu ya. Mungkin dokter Adi juga suka ngerasain. Jadi berdampaknya sampai sejauh sana. Jadi penurunan kunjungan poliklinik itu turun jauh, mereka nggak berani keluar, tapi begitu anaknya sakit pun nggak berani dibawa. Apalagi vaksin yang istilahnya menurut mereka, vaksin kan anak sehat Bisa ya ditunda. nanti bisa nggak apa-apa lah gitu bayangan mereka gitu. Padahal vaksin kan juga penting, nggak boleh ditunda ya. Gitu. Jadi ini dokter Ardi benar-benar berubah gaya hidupnya orang Jakarta dan sekitarnya tuh ya, Jabodetabek tuh benar-benar berubah gara-gara COVID-19 ini. That's why nanti akan bakal muncul, karena berubah tadi kan, the new one gitu, the new normal. New Jadi ya normal. pasti akan mau nggak mau kita ke arah sana. Kalau menurut Dr. Farabi gimana tuh new normal itu kira-kira kita siap nggak sih di tempat di Ya sana Jakarta, lihat Depok gitu, menghadapi era baru. sebetulnya ini dokter Ardi, sebetulnya harus siap. Kalau siap nggak siap, harus siap. Dan PSBB ini adalah suatu latihan untuk menuju new normal sebetulnya. Sebetulnya kelanjutan PSBB hanya tidak mulai, pembatasan sosialnya mulai dikurangi, mulai hidup seperti biasa, tetapi kaidah-kaidah yang terkait pada PSBB masih dilakukan, kayak cuci tangan, sering cuci tangan, terus pakai masker, etika batuk, gitu kan, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu memang seharusnya dari dulu kita begitu. Kalau seperti itu kita bisa mengurangi penyakit-penyakit menular kan. Dulu gini dokter Ardi, dulu kita akui ya, di Indonesia ini nggak semua, di Jakarta aja,
Kalau ada orang bersin, batuk tuh ada yang cuek banget gitu, apalagi di pesawat, di kereta. Kita yang dokter, apa deh, kok nggak tutup ya, kok nggak agak menjauh ya atau gimana. Tapi sekarang alhamdulillah, gara-gara apa pengetahuan corona ini viral banget ya, akhirnya Heeh. mereka tahu bahwa itu tidak baik ya. Etika bersih itu sangat penting sekali. Jadi yang melototin banyak, kita cukup diam. Jadi new normal ini yang tadinya kita dilakukan oleh seorang dokter, rata-rata seorang dokter melakukan new normal tanda kutip tadi, misalnya etika bersih dijaga, sering-sering cuci tangan dengan cara yang baik, kapan waktu cuci tangan yang baik dan lain-lain. Sekarang mau nggak mau orang awam harus melakukan itu, gitu. Sehingga Iya. yang terjaga kesehatannya nggak hanya orang medis saja, jadi semuanya terjaga mengingat COVID-19 ini belum ada obat yang jelas gitu, buat anak terutama. Nah ini yang perlu digarisbawahi, ini belum ada obatnya. Jadi jangan ngeyel, jangan sembrono. Karena jujur sering saya temui masih di jalan, di mall tuh masih banyak loh yang nggak pakai masker kadang-kadang. Kayak mungkin kayak meremehkan. Jadi kayak gimana ya, kayak nggak takut gitu loh. Mungkin yang namanya hidup sudah ada yang ngatur ya, tapi kan yang nggak kayak gitu begitu banget ya. Kalau ngomongin hidup sudah ada yang ngatur, mati sudah ada yang ngatur, ya udah deh berdiri aja di tengah tol, nanti ketemu sama truk gitu, ya kan Mi? Jadi kan nggak segitu-gitunya amat gitu loh. Jadi kan kita kan tetap harus usaha. Gimana kita bisa mau menuju new normal nanti kalau yang PSBB ataupun yang masih latihan ini aja nggak diterapkan dengan baik. Tapi Ya. aktivitas masih ya, masih praktek masih oke, masih di sana masih Dokter Farabi masih masih seperti biasa atau Uh, ngurangin atau gimana gitu. Sesuai anjuran ya kita ngurangin ya karena dan kita juga mulai membagi artinya beberapa dokter yang tadinya praktek di saat yang bersamaan kita bagi hari ini siapa Oh, terus jam segini siapa kita juga nggak mau sebetulnya kalau mengikuti hati kadang-kadang kita juga istirahat ya pengen istirahat pengen stop dulu cuman iya. justru disinilah dibutuhkan seorang dokter tuh saat seperti ini kita harus standby kita harus hadapi gitu artinya saya tetap melakukan praktek karena lebih dibutuhkan malah saat ini tapi Iya. mengurangi sesuai dengan anjuran pemerintah karena dengan mengurangi pun ada yang menggantikan juga karena di Jabodetabek ini dokter anak masih cukup gitu. Ya nanti mudah-mudahan yang imunisasi yang tertunda tadi segera ya, segera segera tersusulkan gitu loh. Karena kan bisa imunisasi jangan ditunda lama-lama. Apalagi Ya, sebentar lagi ini kita kan memasuki ya mudah-mudahan ya sekolah tetap di rumah ya karena anjuran IDAI kan sekolah tetap di rumah. Mudah-mudahan nanti pemerintah memberikan apa namanya keputusan yang tepat untuk kapan mulainya new normal, kapan harus anak-anak ini dilepas. Tadi ini ada yang komentar loh ini Dokter Farabi. Mohon maaf ya. lahir batin, ketua ketua Depok bilang beneran ada yang komen tadi. Nggak lupa nih namanya ketutupan ini. Ya. Wah ini yang Sama-sama ini mohon maaf mungkin lahir batin. mau cerita atau gimana ini memperkenalkan diri atau gimana ini ada yang Iya, nyambut loh. iya. Ini Dokter Ardi, saya juga lupa. Sebetulnya harusnya saya panjang sehari sebelum tuh yang Dokter Ardi kirimkan. Saya baru baca 15 menit yang lalu Ya karena tentang sibuk apa? kan. Kayaknya sih bukan Dokter Ardi lah. Ini sibuk ini calon wali kota Depok ini. Jadi ya gini loh, kita nggak hanya satu bidang, kita membidangi kesehatan, terutama di kesehatan anak. Kita harus berikan sumbangsih kita pada negara, kesehatan anak yang baik itu seperti apa sih? Nah, untuk Iya, memberikan sumbangsi pada negara ini kita perlu masuk ke dalam struktur gitu. Nah, untuk masuk ke dalam struktur itu ya kita harus ikut dalam berorganisasi baik berpartai ataupun apa. Semua partai sama lah. Yang penting tujuan dan niatnya baik. Nah, eh, menurut saya kalau saya teriak-teriak di medsos saja tuh saya kalau saya nggak bisa lakukan apa-apa itu paling lemah bagi saya gitu loh. Kalau misalnya memang nggak bisa lakukan apa-apa ya minimal dia bisa teriak di medsos yang baik ya. Tetapi kalau saya punya kesempatan bisa menyampaikan langsung pada yang berkepentingan, entah itu mau diterima atau tidak, saya coba menyampaikan gitu loh, Dr. Ardi. That's why saya masuk dalam organisasi kepartaian, berusaha masuk untuk memberikan masukan-masukan yang menurut saya dan menurut keilmuan saya itu baik buat diterapkan pada negara. rencananya apa ini ke depan ini? Kepartaiannya ini. Nah, pertama Ini gini ya, penting ini. ya Dr. Ardi, saya mendorong semua orang medis, baik siapapun itu ataupun orang profesional apapun itu yang punya
kemampuan, jangan hanya duduk diam. Ini dalam pengalaman saya 3 tahun terakhir, banyak orang pinter di Indonesia duduk diam saja. Duduk diam karena dia bilang, malas aku, ribet. Aku udah punya uang, udah punya pekerjaan yang baik, udah aku jalanin itu aja cukup. Tetapi kalau kita bisa bermanfaat buat lebih banyak orang lagi, itu kan hal yang sangat baik. Jadi perlulah nih partai diisi orang-orang yang baik, orang-orang pintar, supaya negara ini nggak kalah maju dengan negara lain. Gitu. Kalau nggak, kita nggak ngisi, orang-orang pintar, orang-orang baik nggak ngisi, yang ngisi ya pasti sisanya lah. Saya nggak perlu sebutkan siapa. Gitu. Ini kan rencananya ke depan kan Dokter Farabi, ya insya Allah nanti ini pasti kan punya visi misi buat Depok nih, mungkin dari Depok 1 atau Depok 2. Nanti kepingnya mau jadi berbuat seperti apa ini buat masyarakat di sana? Jadi gini Dokter Ardi, menurutku adalah akses kesehatan itu adalah akses yang harus dipunyai semua warga negara. Baik yang punya uang ataupun yang tidak punya uang. Nah, akses kesehatan ini sama pemerintah sudah dibikin cukup baik ya, dengan adanya BPJS, dengan berbagai kelas bagi yang punya uang. Tetapi bagi yang tidak punya uang, pemerintah bikin kayak semacam KIS, Kartu Indonesia Sehat dan semacamnya. Tetapi kalau seandainya ada suatu kota maju, ya ini kan kita lagi ngomongin Depok ya, tempat tinggal saya ini, bagaimana caranya bahwa semua rakyat Depok ini akses kesehatannya dijamin, jadi gratis gitu. Nah ini bagaimana kita yang memikirkan harus profesional, bagaimana caranya bisa tercover, murah tapi standar gitu loh Dokter Adi. Terstandar. Dan juga rakyat perlu diedukasi bahwa yang gratis itu berarti tidak standar, bukan begitu. Yang gratis itu bisa standar dengan cara-cara tertentu, dan pemerintah, nah ini loh Dokter Ardi, pemerintah harus memberi gaji cukup pada petugas kesehatannya. Jangan ayo terimain tuh rakyat tuh pada mau berobat, kamu kejam loh kalau nggak terima loh, ini orang susah loh misalnya, tapi dokternya nggak digaji dengan baik, perawatnya nggak digaji dengan baik. Namanya manusia, punya perasaan, punya hati, punya kelelahan gitu, dia kelelahan muka cemberutnya muncul, rakyat merasa wah aku gratis kok nggak dilayani dengan baik. Nah ini formulasinya Dokter Ardi harus dipikirkan. Kadang-kadang pemerintah itu, pemimpin kita karena belum pernah jadi dokter, belum tahu rasanya dioper ke ujung nun jauh di sana, kayak saya dulu Pulau Mentawai, saya ditaruh di sana, akhirnya kita mengobati orang dengan gratis, kita berusaha mendekati rakyat yang paling terbawah, kita udah tahu rasa-rasanya seperti apa. Jadi dari sisi rakyat kita harus pikirkan, sisi tenaga kesehatan juga harus pikirkan. Betapa banyak kita pikir perawat-perawat kita tuh masih di bawah UMR. Ya, dokter-dokter umum kita tidak mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang harus dia dapatkan. Jadi perlulah seorang pemimpin yang memikirkan itu. Jangan cuma memimpin gitu loh, tadi sering lihat kan pemimpin viral ngirim dokter ke rumah, misalnya ngirim perawat ke rumah, tuh dokter waktu dikirim ke rumah dapat pelayanan haknya yang baik enggak gitu, yang esensial enggak sih? Apakah dia dapat kunjungan ke rumah? Pemerintah mampu bayar kok. Perlu perhatian aja. Sehingga gini loh Dokter Ardi, maksudnya apa? Bukannya kita membelain tenaga kesehatannya juga. Enggak. Dua sisi, rakyat pun senang melihat dokternya senyum karena dapat haknya, dan juga dokter pun dengan tulus gitu loh. Artinya dia bekerja pantang-panting siang malam itu, keluarganya baik, dapat terpenuhi kebutuhannya dengan baik gitu. Nah tentunya tidak berlebihan, yang cukup aja lah. Cukup gitu. Jadi dari sisi ini aja, kan kesehatan pendidikan loh Dokter Ardi. Jadi jangan cuma ngerti kesehatan doang, kesehatan dan pendidikan ini hal yang utama di negara. Tetapi kita juga ngertilah hal-hal yang lain juga, kita kan bisa belajar. Jadi itu yang perlu diangkat, isu itu yang masih mengganggu rakyat Indonesia, khususnya Kota Depok yang kita bicarakan ini gitu. Saya setuju sih ya. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu fokus dengan, mungkin tuntutannya kan harus patient safety ya. Tapi kita kadang lupa gitu loh, bahwa patient safety itu berawal dari dokter yang safety juga, tenaga kesehatan yang safety juga. Pasien nggak akan safety kalau dokternya itu kerjanya over, tenaga kesehatannya kerjanya over, kesejahteraannya, mungkin psikologisnya, dan lain-lainnya itu safety-nya nggak dijaga, over, nggak boleh menolak, ya karena nggak mau tahu, karena namanya dokter harus menerima. Jadi kadang-kadang kita melupakan itu, sisi itu.
Padahal kalau mau kita pasiennya safety, yang harus safety duluan adalah kitanya dulu, tenaga medisnya. Betul kan? Ayo, Dokter Ardi udah mulai keluar kan curhatannya. Loh Emang iya kan bener harus kan? orang profesional. Loh iya kadang-kadang Profesional bener. dibutuhkan. Jadi suara-suara itu harus sampai ke pemerintah. Iyalah, masa ya kan itu wajar aja gitu loh. Karena saya tuh juga memikir kita Betul. dokter ini juga Setuju. manusia loh. Jadi maksudnya ya harus memperhatikan kita harus safety dulu baru pasien bisa safety gitu. Kalau kitanya nggak safety, over gimana gitu gimana suruh ngerjain bertubi-tubi gitu kan ya nggak sehat juga. Kan butuh refreshing juga, butuh istirahat juga, ya kan? Yang penting Betul. masyarakat dapat terlayani dengan baik. Nanti mudah-mudahan nanti kalau jadi mudah-mudahan ya Dokter Farabi bisa lah mengembang amanah itu semua. Jadi masyarakat Depok, aduh mudah-mudahan nggak hanya Depok aja sih, semuanya nanti bertahap nanti. Siapa tahu se-Indonesia atau gimana gitu ya. Kan Amin, amin. ya pokoknya kita berjuang sesuai dengan porsinya kita masing-masing. Saya ya hanya bisa mengedukasi dengan porsi saya seperti ini. Dokter Farabi dengan politiknya mau jadi orang nomor satu, nomor dua di Depok. Nanti mudah-mudahan bisa ada perubahan di sana gitu. Dan saya rasa nggak semuanya ini harus dipengerti loh Dokter Farabi, apa namanya? Ini kita akan memasuki era yang baru. Jadi era di mana new normal kan, era baru bahwa semuanya nanti akan serba digital, semua ini memang harus kita pikirkan juga. Kalau semuanya serba online, ini nanti ke depannya gimana? Ini memang harus butuh konsepnya ini nanti memang harus beda kan, nggak seperti dulu lagi. Dokter yang mungkin dulu harus duduk manis di meja, mungkin harus lebih edukasi. Nah kan pasiennya nggak ada juga, takut juga ya. Jadi memang harus adaptasi juga. Ya nggak, setuju nggak? Halo? Setuju. Dokter harus ikut mengatur regulasi karena yang tahu ilmunya dokter. Dan tiap hari itu dokter Ardi, kehebatan, kebaikan dari profesi kita adalah kita langsung face to face, Dokter Ardi, dengerin keluhan mereka, Iya, dengerin masalah mereka apa. Ini kadang-kadang kalau pejabat itu kalau mau face to face harus turun dia. Kalau dokter tidak, karena dia iya, melayani face to face. Jadi dia punya berapa tahun dia praktek langsung udah punya pengalaman face to face, pengalaman lapangan, iya. tinggal regulasinya dibantu dia dokter. Jangan yang ngatur regulasi ini ya pejabat-pejabat yang tidak mengerti lapangan gitu. Hmm. Yang ngerti harus ngerti masalah dua, masalah rakyat dan masalah kedokteran gitu. Iya, apalagi era sekarang ya, era kita menghadapi pandemi. Begitu pimpinan pemerintahan tidak melibatkan apa namanya organisasi profesi mungkin atau mungkin ahli epidemiologi, pasti dalam mengambil kebijakan pasti akan salah. Makanya ini harapannya ini pemerintah Ya, nanti begitu ajaran baru ini mendengarkanlah anjurannya IDAI bahwa untuk karena latar belakang yang kasus yang masih banyak ya sekolah harus di rumah dulu lah ya sampai paling enggak kan sampai bulan Desember. Mudah-mudahan nanti pemerintah bisa bijak, bisa memperhatikan anjuran dari organisasi profesi. Mungkin Dokter Farabi bisa membantu supaya memperjuangkan itu. Jadi biar kita juga ngelepas anak tuh juga tenang juga, ya kan? iya betul Dokter Adi. Jadi tugas kita yang di organisasi perpolitikan itu harus meyakinkan pemerintah bahwa organisasi Hmm, profesi adalah organisasi tertinggi yang harus didengar karena isinya adalah iya, profesional-profesional. Karena pemerintah itu juga punya Kementerian Kesehatan yang mereka anggap profesional, tetapi kan organisasi profesi ini kan organisasi yang paling mengerti kedokteran anak menurut saya, iya, yang paling mengerti kedokteran anak dan paling terupdate dan terkoneksi seluruh dunia. Artinya ya Kemenkes juga harus ikut dan IDAI juga harus bagian yang tidak terpisahkan kalau bicara soal anak. Jadi yang tadi Dokter Adi bilang iya, tentang kebijakan-kebijakan IDAI itu harus didengar karena IDAI punya alasan. Dan saat ini pemerintah ingin mencari jalan tengah tentang pandemi ini, baik itu tentang jalan tengah bagaimana sekolah anak, bagaimana belajar anak, bagaimana bermain anak, bagaimana tumbuh kembang anak. Ya IDAI harus membikinkan formula, pemerintahnya maunya apa, IDAI bikinkan formula gitu. Nah ini yang harus kita yakinkan pemerintah bahwa IDAI ini adalah profesi yang sangat mulia dan sangat tinggi gitu ya, berkumpulnya yang sangat mulia dan sangat tinggi. Ini yang harus kita, ya hal simpel yang kita bisa lakukan Dokter Adi, kalau kita di medsos saja ngomong iya. nggak ada yang liatin kan, tapi kalau kita di organisasi kepartaian kita sampaikan dan mereka dengar gitu.
Tinggal Ya, dijalankan atau makanya tidak nanti. itu bukan urusan kita berusaha. Mungkin untuk terakhir, Dokter Farabi ada pesan nggak yang mau disampaikan ini buat semuanya nih, buat di era pandemi menuju new normal dan yang lainnya. Ada pesan nggak nih sebelum kita akhiri? Gini, saya pesan buat teman-teman gitu ya, agar terkoneksi dengan dokter anaknya. Baik itu melalui medsos IG ya, atau Facebook, atau WhatsApp, ataupun apapun itu, tetap terkoneksi sehingga kalau bingung bisa lihat gitu loh, dan bisa langsung bincang melalui DM. eh, dan harus bersabar mungkin ya karena banyak yang DM jadi harus tetap terjawab. Maksud saya gini Dokter Ardi, mereka ini sekarang zamannya medsos itu selalu mencari berita dan banyak hoax di sana. Orang Iya, bikin berita gini ya kan. Terus itu berita jangan sampai anak-anak itu menjalankan kehidupannya berdasarkan berita-berita yang murahan, hoax itu. Misalnya, oh nggak apa-apa, anak itu kekebalan tubuhnya kuat, wes keluar aja aman, orang tua yang nggak boleh. Misalnya contoh itu berita yang kurang tepat gitu ya. Jadi itu orang tua menurut saya lebih baik jalan tengahnya adalah ikuti aturan IDAI, lalu terkoneksi dengan dokter anaknya yang biasa mereka berkonsultasi sehingga apa yang terupdate dokter anaknya bisa menjelaskan melalui bahasa awam. Itu dokter anak yang paling penting menurut saya di saat ini. Banyak sih yang bisa saya utarakan, misalnya harus pakai masker, kalau ke rumah sakit nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pegang sana pegang sini. Gini-gini dokter Adi ada sedikit yang saya harus sampaikan ya. Mungkin nggak tahu dokter Adit juga ngalamin apa enggak. Jadi banyak ibu-ibu takut banget sampai sebulan nggak vaksin. Tetapi apa yang terjadi, begitu anaknya ke rumah sakit dilepas, main, pegang sana, pegang sini, nggak sesuai kenyataan, dia takut. Tapi begitu anaknya ke sana, dilepas. Jadi ini ketidakmengertian. Jadi banyak hal yang harus kita sampaikan ya. Kalau nggak bisa dilepas, harus nggak bisa gerata kemana-mana, dilepas ya digendong kalau perlu, pakai masker dan lain sebagainya. Maksud saya itu banyak sekali yang bisa saya sampaikan. Tapi yang paling penting untuk menjawab semua itu, terkoneksi dengan dokter anaknya karena sekarang zamannya medsos, zamannya internet, sehingga begitu ada masalah apapun mereka dengan leluasa bisa tanya. Jangan sampai mereka mencari berita-berita nggak tahu yang mana yang benar yang mana, betul. yang nggak benar yang mana gitu kan. Gitu. Jadi terkoneksi aja. Ya terus kan sekarang acara-acara seperti ini nih, talk show bahkan kita di beda kota ya, beda provinsi aja bisa ketemu gitu, bisa bicara, Iya, mereka pun bisa dapat ilmu banyak gitu. Nah itu ada yang tanya tuh dokter Adi, ada katanya gejala baru dari corona. Ini salah satu contoh apa nih adik 334 ya, itu dia dengar gejala baru ya kan, terus dia bingung, dia bisa tanya di sini paling enggak kan gitu kan. Jadi maksud saya intinya terkoneksi aja. Itu simple. Kan kadang-kadang orang maunya gimana? Udah kamu di jalan kanan aja, aman deh. Pengennya gitu, jalan kanan, ambil kiri, 200 meter kemudian belok, muter, pusing dia. Terkoneksi dengan dokter anak Anda, insya Allah aman. Tinggal nanya nih kayak AD334, mungkin nanti bisa dijawab di inbox atau Pak Dokter Ardi atau amin. sekarang gantung Dokter Ardi. Putus-putus ya. Yang gejala baru corona perlu saya jelaskan Kenapa? Dokter Ardi? Ya, itu ada yang Kenapa? tanya, katanya ada gejala baru corona untuk anak katanya. Perlu Boleh, saya boleh. jelaskan. Jadi Boleh, singkat boleh. aja ya, bahwa gejala corona itu masih mirip, gejalanya sangat tidak khas. Bahkan ada yang pada gejala awalnya tidak memiliki gejala. So, semuanya yang paling penting adalah jalankan perilaku hidup bersih dan sehat itu tanpa memandang bulu dia sehat atau tidak sehat, karena itu bisa menularkan, bisa tanpa gejala. Dan yang berikutnya itu seperti flu-like syndrome gitu, batuk, demam, nyeri tenggorokan, badan gak enak, sakit kepala, riwayat demam. Dan anak ini sangat sulit menyatakan gejala itu sehingga akan sulit diidentifikasi, Dokter Ardi. Jadi Iya, iya. gejala-gejala baru itu sebetulnya gejalanya sudah dinyatakan oleh ke dunia kedokteran anak. Nggak ada gejala-gejala Oke. yang bagaimana, tetapi temuan-temuan baru yang memang versi yang diperlukan dokter, tanda-tanda di dalam tubuh itu ya itu porsinya dokter. Tapi untuk orang awam itu udah cukup jelas. Demam, riwayat demam, nyeri tenggorokan, batuk atau Hmm. pilek atau nyeri tenggorok atau sakit kepala atau badan nggak enak. Jadi intinya kita tetap waspada dan apapun gejalanya tetap periksakan dokter anak bila perlu. Minimal sebelum berangkat kalau ragu bisa tanya yang tadi saya bilang tadi Konsultasi dulu. terkoneksi dengan dokter anak. Konsultasi dulu. Perlu nggak sih ke dokter? Oh nggak perlu tuh minum yang banyak.
at least dia bisa tunda ya kan. Jadi itu untuk yang gejala baru ini memang pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu ada gitu dokter Arfi. Iya, yang penting pokoknya jangan ngeyel gitu kan, yang penting kan. Betul banget. Jangan ngeyel. Kalau ngeyel nanti bubrah semuanya. Jadi kalau pengen anak kita sehat, orang tuanya jangan ngeyel dulu deh. Iya. Harus jadi pendengar yang baik, open mind ya, jangan sampai Iya. kaku. Dokter Farabi, mungkin ada pesan-pesan buat semuanya, buat ya teman-teman tenaga kesehatan atau buat masyarakat kita secara luas. Ada pesan-pesan nggak yang ingin disampaikan? Jadi pesan-pesan untuk tenaga kesehatan ya harus tetap semangat, harus tetap melayani dengan hati, jangan sampai lelah, jangan sampai menyerah, dan selalu pakai APD, lakukan hal-hal sesuai SOP atau sesuai prosedur. Dan buat masyarakat harus siap menghadapi hal-hal yang sudah kita biasa lakukan semasa PSBB, yang selanjutnya bisa ditransformasi kata-katanya akan menjadi new normal. Dan juga jangan sampai setelah PSBB dilupakan gaya hidup sehatnya yang sudah dilakukan, yaitu etika bersih, perilaku hidup bersih dan sehat, kapan waktu cuci tangan, cara cuci tangan yang baik, dan lain sebagainya, termasuk makan makanan yang bergizi dan aktivitas fisik yang baik. Jadi jangan sampai teman-teman itu meninggalkan, oh COVID udah selesai, beres, tinggal, udah kita santai lagi, biasa lagi. Tidak. Kita harus melakukan hal-hal preventif atau pencegahan berlanjut dalam kehidupan sehari-hari yang kurang lebih, dan perlu ada tambahan juga, dinamakan new normal itu tadi dokter Arfi. Gitu. Dan yang terakhir saya ingin tahu nih, dokter dan politik. Gimana tanggapan Dr. Farabi? Semua profesi itu tentu ada kaitannya dengan politik. Mengapa sih kok begitu? Enggak lah, gue nggak mau ikut-ikutan politik itu kotor. Bagaimana tidak? Jangan lupa pemerintahan itu lahir dari politik. Pemerintahan itu yang mengatur hidup kita, berapa pajak kita digunakan untuk apa, BPJS iurannya berapa, hak masyarakat tentang kesehatan, pendidikan, dan hak-hak hidup yang lain, dan lain sebagainya ditentukan oleh pemerintah. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa ikut-ikutan tentang politik, bahwa pemerintah itu dengan politik, hidup kita diatur oleh pemerintah melalui politik. Organisasi politik harus diisi orang-orang yang baik. Jadi saya yakin banyak dokter di sana, banyak orang-orang baik, dan perlu juga ikut organisasi kepartaian, apapun partainya sama saja pasti baik. Yang penting niat dan tujuannya baik, dan bisa merubah pemerintahan menjadi baik, dan negara kita jadi makin baik. Tentunya nggak hanya profesi dokter Adi, banyak profesi yang lain, tapi karena ini saya kebetulan seorang dokter, jadi kurang lebih jawabannya seperti itu. Dr. Farabi, pokoknya sukses terus ya. Sukses terus buat Dr. Farabi. Ditunggu nanti jadi Depok 1 apa 2-nya, nanti kabar-kabar. Semoga semuanya sehat. Salam buat keluarga ya. Amin, terima kasih Dr. Ardi. Terima kasih juga tidak alergi bicara politik, karena kita tidak bicara milih-memilih, baik atau mana yang baik, mana yang tidak baik, karena saya bilang tadi semuanya baik. Tapi kita bicara bahwa pemerintahan ini yang mengatur adalah organisasi politik, dan organisasi politik adalah organisasi masyarakat. Masyarakatlah yang harus berkecimpung, terutama masyarakat yang baik, agar pemerintah menjadi baik. Jadi terima kasih sudah tidak alergi bicara itu, karena memang itu adalah hal yang benar. Terima kasih doanya, dan mudah-mudahan Dr. Ardi makin sukses dan makin ngehits. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.